Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia, serta 3P, pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Iya dong, saya harus menyambut teman-teman netizen yang merupakan bagian penting dari channel YouTube Bola Bung Binder. Tanpa kalian siapa sih saya? Saya hanya orang biasa saja kok yang menjadi komentator, pandit, atau juga apa sih pengamat sepak bola. Terserah deh apa yang ingin kalian juluki kepada saya, tapi yang positif-positif saja ya. Jadi berkat dukungan kalian, channel ini telah melebihi 122.000 subscribers. Well done and thanks a lot for your support. Dan ini adalah video kedua saya hari ini. Teman-teman juga mungkin bisa mendengar suara saya sedikit serak, tapi tidak masalah. Ini adalah hobi saya dan saya ingin menyampaikan dan memberikan analisa tentang pertandingan, pelatih, atau juga pemain dari klub-klub yang di Eropa dan juga klub-klub di dalam negeri. Untuk sementara, memang kita tahu kompetisi di dalam negeri belum bisa dijalankan kembali, tapi tidak masalah, kita jangan berpikir negatif, kita tunggu perkembangan lebih lanjut, dan kita harapkan yang terbaik bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan juga bagi negeri kita, Indonesia. Oke? Nah, sekarang di video ini saya akan membahas sebuah pertandingan spesial antara Manchester United lawan Tottenham Hotspur. Apa yang membuat pertandingan ini spesial? Karena juga adalah duel antara dua pelatih dari segi strategi dan juga taktik. Ole versus Mourinho. Mourinho sudah menegaskan bahwa ia tidak ada misi balas dendam terhadap mantan klubnya yang pernah ia latih. Oke? Ole Gunnar Solskjaer di sisi lain tidak ingin terlalu banyak membahas tentang Jose Mourinho, tapi ia menegaskan bahwa Manchester United berhati-hati dalam urusan membeli pemain baru. Ia tidak ingin hal yang terjadi seperti yang dialami oleh pelatih-pelatih sebelum Ole menjadi pelatih di Manchester United, yakni menumpuknya begitu banyak pemain yang tidak bisa juga dimanfaatkan bakat atau juga perannya di dalam tim Manchester United. Ya tentu secara tidak langsung itu juga menyinggung kepada Jose Mourinho, karena Jose Mourinho juga membeli begitu banyak pemain pada saat ia melatih Manchester United. Oke, so bagaimana preparation dari kedua pelatih ini? Yang sudah pasti Tottenham Hotspur terlihat begitu termotivasi untuk bisa meraih sukses musim ini. Suksesnya itu apa? Tentu bukan untuk menjadi juara di Premier League, tapi kita tahu targetnya adalah untuk menembus ke top 4 dan bisa kembali bertanding di UEFA Champions League musim depannya. Oke, bagi Manchester United, saya kira sekarang waktunya bagi mereka untuk mengincar gelar juara. Setelah musim lalu bisa kita katakan kesulitan ya untuk bisa bersaing di papan atas, dan beruntung juga nih. Jadi itu dia, keberuntungan Manchester United adalah karena mereka berhasil membeli Bruno Fernandes yang menyulap penampilan MU menjadi tim yang produktif, karena kita tahu sebelumnya di awal musim lalu Manchester United sulit dalam urusan mencetak gol. Tapi setelah Bruno masuk, ia terlibat aktif dalam pergerakan Manchester United pada saat melakukan serangan, dan jika tidak salah Bruno Fernandes terlibat dalam 17 gol yang dihasilkan oleh Manchester United musim lalu di Premier League. Jika saya tidak salah. Jika saya salah silakan teman-teman koreksi. Kan ada nih kolom komentar di bawah video ini. Saya suka jika teman-teman ada mengkoreksi analisa saya, karena berarti teman-teman mendengarkan analisa saya. Artinya kalian menonton dan mendengarkan analisa saya secara baik-baik. Itu yang sering saya lakukan di video-video saya sebelumnya. Ya, kita salahkan dikit deh, sambil saya melihat nih, pada nonton gak sih? Pada dengerin gak sih? Ya, so well done viewers. Oke, and then sekarang kita step up. Oke, bagaimana pergerakan MU musim ini? Memang baru satu pemain yang bergabung, yaitu Donny van de Beek. Perannya ya masih belum terlihat lah, karena ia juga jarang mendapatkan kesempatan tampil full di Premier League. Saya berbicara Premier League, oke? Sekarang pergerakan MU memang terkesan lamban, tapi itu dia, seperti yang tadi saya jelaskan, Ole telah menegaskan bahwa Manchester United berhati-hati dalam urusan membeli pemain baru. Kabar terakhir bahwa Cavani akan segera bergabung ke Manchester United. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Sekarang bagi Tottenham Hotspur, tentu mereka terlibat lebih aktif di bursa transfer dibandingkan Manchester United, karena itulah kegemaran dari Jose Mourinho, membeli banyak pemain. Yang terakhir adalah Carlos Vinicius, pemain dari Benfica yang telah bergabung. Sepertinya statusnya masih pinjaman ya, apa sudah dibeli? Sepertinya pinjaman. Kemudian Gareth Bale, Sergio Reguilon. Oke, ini adalah 3 pemain yang sudah bergabung di posisi-posisi yang memang diperlukan oleh Tottenham Hotspur.
Dan Reguilon sudah memberikan kontribusinya pada saat ia tampil di Piala Liga saat Tottenham Hotspur lawan Chelsea. Dan kembali ke pertandingan ini, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita juga perlu melihat persiapan dari kedua tim. Oke, persiapan dari kedua tim saya kira ini sudah berjalan baik. Walaupun hasilnya tidak selalu menggembirakan. Seperti MU yang kalah di first game, Tottenham Hotspur juga kalah di first game. Tapi kan berangsur-angsur membaik. MU sudah menang melawan Brighton dan sekarang mereka berharap bisa menang lagi lawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur menang besar lawan Southampton, sayang mereka seri lawan Newcastle yang saya kira ada peran besar dari VAR. Oke, sayang sekali bola terkena tangan di menit-menit terakhir dan akhirnya Newcastle mendapatkan tendangan penalti, sebuah keputusan yang membuat Jose Mourinho kesal, marah dan juga kecewa. Tapi itulah VAR. Ya, VAR ini memberikan begitu banyak keputusan-keputusan kontroversial dan saya kira membuat pertandingan ini berjalan dramatis ya. Manchester United juga diuntungkan VAR loh ya, karena ada VAR check and review mereka mendapatkan penalti tuh di menit ke-100 lagi lawan Brighton. Menang kan akhirnya ya, tapi jangan menyalahkan VAR juga dong ya, karena memang kan ada itu tangan dari pemain Brighton. Ya udahlah, segala kontroversinya kita tinggalkan ya, dan juga dramanya. Tim news bagi Manchester United, kabarnya tidak ada yang cedera. Siapa yang kira-kira akan bermain? Saya berharap Dean Henderson akan bermain, tapi sepertinya Ole akan tetap memberikan peluang kepada David De Gea. Di belakang, kita harapkan Eric Bailly yang akan mendampingi Maguire. Ya, Bailey atau Bailly lah ya, terserah Anda seperti apa pronunciation-nya yang tepat. Karena saya melihat bahwa Maguire membutuhkan backup yang agresif seperti Bailly. Kemudian di fullback kanan, Wan-Bissaka, he's the perfect one. Saya kira di kanan gak ada pemain lain lah yang bisa replace Wan-Bissaka di sektor fullback sebelah kanan. Sebelah kiri Luke Shaw, dan saya menunggu dan berharap agar Donny van de Beek bisa dipasangkan atau diduetkan dengan Paul Pogba di posisi double pivot. Karena kedua pemain ini belum pernah ditampilkan secara bersamaan dan saat ini mereka membutuhkan creative play yang lebih inovatif dari Manchester United daripada hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Sudah pasti nih di game lawan Tottenham Hotspur akan ada satu pemain yang diinstruksikan oleh Jose Mourinho untuk mengurung pergerakan dari Bruno. Di depan double pivot ini akan ada Mason Greenwood, saya kira Bruno tadi, dan juga Marcus Rashford. Di depan Martial memang belum mencetak gol, tidak meyakinkan, tapi jika ia mendapatkan supply bola dan surface yang akurat, saya kira ia bisa mulai membuka keran golnya. Saya tadi mengharapkan bahwa Donny van de Beek dan juga Pogba bermain bersamaan agar attacking flow dari MU ini lebih mencair lagi dalam urusan memberikan passing. Matic mengecewakan, McTominay lebih mengecewakan daripada Matic, dan saya kira mereka memerlukan pemain yang lebih kreatif lagi menemani Paul Pogba. Mungkin Paul Pogba yang lebih banyak harus berada melapisi lini pertahanan dan memberikan peluang lah kepada Van de Beek. Ya bisa jadi permainan cerdas dan cerdik Van de Beek ini bisa dikolaborasi secara baik dengan Bruno Fernandes. Jadi tidak hanya Bruno Fernandes yang bekerja sendirian bagi Manchester United untuk merancang sebuah serangan. Jika Son tidak bermain, saya kira ini akan menyulitkan Jose Mourinho untuk menerapkan taktik fast break-nya. Karena dalam beberapa game pada saat saya menonton pertandingan dari Tottenham Hotspur, mereka mengandalkan fast break. Apa artinya fast break? Menyerang secara cepat ke lini pertahanan tim lawan dengan mengandalkan pergerakan dan juga passing. Pergerakan dari Son atau juga Lucas Moura dan justru passing dari Harry Kane. Ini dalam beberapa pertandingan Harry Kane ini lebih sering menjadi pelayan kepada pemain-pemain lain Tottenham Hotspur, dan itu sebuah kemajuan bagi Kane. Jadi ia tidak hanya diandalkan untuk mencetak gol, ia tidak perlu hanya berdiri di pertahanan tim lawan, tapi ia juga bergerak secara mobile. Kita lihat nanti siapa kira-kira pengganti Son. Lo Celso juga dikabarkan belum tentu bermain, tapi bisa jadi nanti ia fit ya di last moment. Harry Winks pemain yang saya kira permainannya stabil. Højbjerg masih naik turun. Saya tidak yakin bahwa ia akan digantikan oleh Jose Mourinho, karena kabarnya Højbjerg adalah pemain yang dipilih oleh Jose Mourinho untuk dibeli oleh Tottenham Hotspur. Reguilon sudah pasti nih ia akan menempati posisi sebelah kiri. Tentunya ia akan mengawasi gerak-gerik dari Mason Greenwood, dan kedua pemain ini juga berduel ya di pertandingan Europa League di saat Sevilla menang melawan Manchester United. Di belakang yang mengkhawatirkan bagi Tottenham Hotspur, Eric Dier, I don't know why hanya dia yang dimainkan ya, karena memang gak ada pilihan lain kan bagi Tottenham Hotspur. Alderweireld not bad. Sanchez saya kira bagus, ini pemain yang bagus di lini pertahanan, tapi performa dari Hugo Lloris yang harus benar-benar bagus
Karena dalam sistem permainan Tottenham Hotspur yang bermain compact, saya tidak katakan defensif, tapi compact. Mereka akan memadatkan lini tengah dengan banyak pemain. Jadi defense ini juga tidak akan duduk terlalu dalam, atau mereka tidak akan mengandalkan deep line of defense. Bahaya lawan MU, deep line of defense. Artinya akan memberikan peluang bagi para pemain Manchester United yang memiliki kemampuan teknik individu yang baik untuk bisa melakukan pergerakan-pergerakan bahaya ke lini pertahanan Tottenham. Mason Greenwood, Rashford, dan juga Bruno Fernandes, ditambah juga nanti juga Van de Beek dan juga Paul Pogba main, kan mereka semua ini kan memiliki teknik individu yang bisa diandalkan. Jadi bahaya jika Tottenham bermain hanya mengandalkan defense. Tentu mereka akan memadatkan lini tengah untuk mempersulit gerakan para pemain Manchester United tersebut yang memiliki teknik individu yang bagus. Terus kira-kira peluangnya seperti apa sih bagi kedua tim? Memang kedua tim ini tidak memulai musim ini dengan kemenangan. Dan mereka sepertinya sulit untuk bisa mendapatkan form secara permainan. Tapi saya melihat dalam game ini kedua tim akan all out. Bukan lagi soal faktor mantan pelatih atau juga pelatih baru di Manchester United yang menggantikan pelatih lama Manchester United. Tapi ini soal mencari konsistensi permainan dan meraih hasil akhir yang positif dalam setiap game. Hasil akhir yang positif itu bisa jadi 1 poin ataupun 3 poin. Bagi MU mereka akan mengincar 3 poin. Dan MU adalah tim yang musim lalu saat kita perhatikan mendapatkan momentum menang, mereka akan terus meraih kemenangan demi kemenangan. Ya, saya hanya prediksi, belum tentu benar, tapi saya sering benar. Nah, seperti apa prediksi saya? Manchester United bisa menang tipis dalam game ini, dan mereka perlu dengan cepat-cepat di menit-menit awal ini membangun irama permainan mereka dan cepat mencetak gol melawan Tottenham Hotspur agar menambah ekstra beban bagi para pemain Tottenham Hotspur yang memang akan lebih banyak menumpuk atau bekerja keras di lini tengah. Jadi Tottenham akan fokus di lini tengah, tapi MU perlu fokus di sistem penyerangan mereka dan mencetak gol lebih awal di pertandingan ini. Ya, walaupun Tottenham mencetak gol lebih awal bukan berarti MU tidak bisa membalas, tapi kalau bisa mencetak gol lebih awal. Oke? Jadi itu dia prediksi saya. Saya mengunggulkan sedikit deh Manchester United 55-45. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa. Semangat terus untuk menonton pertandingan-pertandingan sepak bola, karena itu juga merupakan hiburan bagi kita. Dan jangan lupa terus ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar kita semua sehat, aman, dan juga selamat. No hate, only football, salam sepak bola.